balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 135 dan 136. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Sandra yang menghalangi Kenzo untuk mencari tahu dashcamnya. Sedangkan Kenzo juga gak menemukan apa-apa di memory card dashcam Sandra. Ternyata Sandra sudah menghapus itu lebih dulu. Memory card. Oh my god. Dashcam mobil aku ada memory cardnya. Hah? Oh my gosh, semuanya kerekam di dashcam dan jelas banget. Kalau sampai polisi lihat rekaman ini, aku bisa di penjara. Aku harus hapus rekaman pas aku balik ke TKP, pas aku ke bengkel sama pas cuci mobil. Semuanya tetap aja buat Kenzo gak dengerin Sandra. Kehebohan Sandra membuat Aurel menghampirinya. Tapi sebelum itu Aurel mendiamkan telepon dari Dikta. Padahal sama aja, Aurel juga mencurigai Sandra. Menurut info yang aku tahu dari Kak Kenzo, mobil yang nabrak Mutiara itu ciri-cirinya cocok banget loh sama mobil Kak Sandra. Kamu kan emang dari awal gak suka sama aku ya? Jadi ya of course kamu juga bakalan nuduh kalau misalkan aku yang udah nabrak Mutiara. Hahaha, jokes on you. Ya tapi kalau emang benar Kak Sandra yang nabrak Mutiara, aku bisa pastiin, selain Kak Kenzo yang jeblosin Kak Sandra ke penjara, aku juga bakalan jeblosin Kak Sandra ke penjara. Aku bakalan bantuin Kak Kenzo. Karena omongan Aurel membuat Sandra pulang. Setelah itu Kenzo baru mau membukakan pintu untuk Aurel. Masih aja ya Aditya memikirkan soal Cynthia. Bahkan ketika Dina sedih mengingat sang ayah, dia dihubungi oleh Aditya lagi. Ini masih soal mengungkapkan secret admirer itu. Semua sikap Aurel dan Kenzo membuat Sandra panik. Dan Sandra semakin curiga kepada Dina. Makanya Sandra mau membayar Nunu untuk mengambil kembali memori card di kamar Kenzo. Kedatangan Kenzo di rumah sakit membuat Rianti memastikan ada apa dengan dirinya dan Sandra. Gimana dinner kamu sama Sandra? Tadi kok Sandra nelfon mama dan dia minta Trimo buat bukain gerbang. Kamu kan bikin Sandra bete lagi kan Kenzo? Kenzo, jangan bilang kamu ngeprank Sandra lagi. Kenzo tolong jawab mama. Mama mau tahu ceritanya. Kamu jadi dinner atau enggak sama Sandra? Kenzo capek, Ma. Kenzo pengen istirahat. Nilai Mutiara di sini. Kenzo sayang, kalau kamu capek, harusnya kamu istirahat aja di rumah. Kamu gak usah datang ke rumah sakit. Kenzo bakal lebih tenang kalau ada Mutiara di samping Kenzo. Mama ngerti Kenzo. Mama ngerti kamu segitu pedulinya sama Mutiara. Tapi kamu harus ingat satu hal. Sandra itu adalah investor perusahaan papa kamu. Dan tanpa Sandra, perusahaan papa kamu itu bisa benar-benar bangkrut. Dan kalau bukan karena Sandra juga keluarga kita udah kayak gini kan, Ma? Miss Kiss terharu melihat Cynthia yang menguatkan Mutia. Mutiara cepat sadar ya sayang. Banyak yang sayang sama kamu di sini. Bahkan Bu Rianti, meskipun dia kelihatan keras, saya yakin sebenarnya dia juga sayang sama kamu. Mungkin karena dia... Saya mohon jangan ya Bu. Tolong jaga rahasia itu selamanya. Karena saya gak kebayang gimana hancurnya Kenzo dan juga Aurel. Kalau mereka sampai tahu, saya itu dulu sudah merebut Mas Aditya dari Widuri. Saya punya rahasia. Seharusnya kamu tahu. Saya akan nyesel sekali kalau saya gak sempat cerita ke kamu.
Kenzo tetap bersikeras tentang Rianti soal Sandra. Dia lebih memilih untuk menemui Mutiara di ICU. Betapa senangnya dia melihat Cynthia yang menunggu Mutiara di sana. Makasih ya Bu Cynthia. Udah main Mutiara di sini. Bu Cynthia mending pulang aja sekarang. Saya jagain Mutiara. Sudah aja saya pulang. Kemungkinan Mutiara untuk bangun lagi tuh kecil kau. Tanpa alat batu ini pakai Mutiara sekarang mungkin Mutiara. Mutiara nggak mungkin mau. Saya yakin. Saya yakin kalau Mutiara tuh orang yang kuat. Mutiara pasti bangun lagi. Mutiara pasti bangun lagi. Kamu pegang aja terus kelihatan itu. Katanya kalau kita sangat yakin sama satu hal, kita harus benar-benar percaya. Kita berdoa. Dan semua cinta yang tulus. Dengan doa yang benar tulus. Akan membawa sebuah ketidakmungkinan jadi ajaiban. Cynthia berusaha menenangkan kekhawatiran Kenzo. Apalagi Kenzo benar-benar merindukan semua kenangan Mutiara. Sedangkan Nunu masih aja mau mengikuti omongan Sandra. Nunu diminta untuk tetap bangun. Padahal Nunu aja ketiduran. Miskis jadi terharu melihat Cynthia yang baru pulang dan langsung menenangkan Dikta yang kepikiran. Di lain sisi masih ada Aditya yang berusaha menghubungi Cynthia. Betapa kagetnya Nunu yang baru bangun saat subuh. Apalagi dia malah ketakutan karena Ipah. Pas banget sama Ipah yang menyuruh Nunu masuk ke kamar Kenzo mencari memory card milik Sandra. Oh, baru juga mau mencari barang di kamar Kenzo. Nunu tertangkap oleh Rianti. Lagi-lagi Nunu gagal. Rianti yang ingin membangunkan Aditya jadi salah fokus karena handphone Aditya yang berbunyi. Ini membuat Rianti curiga. Kamu ngapain? Belum juga Rianti menemukannya, Aditya sudah bangun lebih dulu. Padahal Dina menghubunginya soal Cynthia. Kedatangan Dikta di pagi hari di rumah Aurel membuat Aditya mengajaknya sarapan. Tapi Aurel lebih memilih untuk langsung pergi. Setelah kepergian Aurel malah membuat Aditya dan Rianti memulai keributan.
Iya juga sih, Mas. Dulu waktu kita makan, apapun menunya itu masih terasa nikmat. Padahal mungkin makanannya lebih sederhana. Iya, kalau menurut aku sih gara-gara dulu kita makannya masih pakai rasa cinta dan kasih sayang. Tuh kan yang kiss first, kebaikan Dikta membuat Aurel menolaknya. Begitupun ketika Dikta menjelaskannya, Aurel tidak peduli. Melihat pertengkaran Dikta dan Aurel menjadi peluang Aditya untuk bertemu dengan Cynthia. Informasi dari Nuno membuat Sandra marah-marah. Di lain sisi, Aurel berusaha pergi karena Dikta yang terus mengikutinya. Ternyata kalau seniat itu membantu bisnis Ivan. Dia rela survei ruko itu sendiri ketika Ivan tidak bisa dihubungi. Dikta yang memilih untuk pergi ke kafe, dia berusaha untuk meminta maaf kepada Aurel. Saya maafin. Sekalian, saya mau bilang kalau hari ini saya mau serahin surat pengunduran diri saya. Aurel mau resign? Jawaban Aurel membuat Dikta panik sampai dirinya menghubungi Cynthia. Makanya Cynthia mengajak Aditya bertemu dan jelas-jelas ini membuat Aditya bahagia. Tapi perlakuan Aditya berbeda kepada Rianti. Siapa sangka kalau Kenzo datang ke rumah Sandra untuk mencari tahu. Dan pas banget ada Siti yang membuang sampah dari kamar Sandra. Bengkel. Tanggal sama harinya sama waktu Mutiara kecelakaan. Kenzo rela mencari tahu dari sampah di kamar Sandra. Dan betapa kagetnya Kenzo mengetahui struk dari bengkel di hari Mutiara kecelakaan. Makanya dia semakin mencurigai Sandra. Dan masih aja ya, Sandra bersikap seenaknya kepada Dina. Kamu tuh nggak ngerti apa itu tersingkir. Kamu lahir dengan privilege. Kamu gak akan tahu pahitnya perjuangan orang yang gak punya apa-apa. Kamu masuk dunia kerja aja dengan privilege kamu kan? Jadi kalau kamu mau intimidasi saya, silahkan. Secara usia, saya jauh lebih tua dari kamu. Dan saya gak takut sama bocah kemarin sore ya kamu. Dina yang berani melawannya juga membuat Sandra emosi. Untung aja ada Cynthia yang datang lebih dulu. Tuh kan kiss first. Dikta menolak surat pengunduran diri Aurel. Walaupun Dikta berniat meminta maaf, Aurel tetap ingin menjaga jarak. Ternyata Kenzo sampai rela pergi ke bengkel mencari tahu demi mencari keadilan untuk Mutiara. Maaf, saya mau nanya informasi soal teman saya yang servis mobilnya di sini 2 hari yang lalu. Ini struknya. Maaf mas, yang mas tanyakan itu sifatnya pribadi. Jadi kami nggak bisa kasih tahu. Saya minta tolong mbak. Soalnya informasi ini penting buat saya. Maaf mas, tetap gak bisa. Oke, kalau emang nggak bisa, lain kali saya kesini bakal bawa polisi. Karena mobil yang servis 2 hari lalu di sini diduga sebagai pelaku mobil tabrak lari. Miss Kiss jadi deg-degan. Semua orang di bengkel berusaha menutupinya. Apa benar orang ini servis mobilnya di sini 2 hari yang lalu? Tolong jawab dengan jujur. Orang ini mobilnya udah nabrak 2 orang loh, Mas. Salah satu korbannya itu teman dekat saya, Mas. Dan sekarang dia lagi jatuh koma. Dan Mas tahu korban satu lagi itu meninggal dunia di tempat, Mas. Mas nggak kasihan sama korbannya? Hah? Mas, Ya, sebentar, Mbak. Maaf, Pak. Ada apa ya? mas mau duit banyak nggak?
Ya mau lah Mbak. Memangnya Mbak mau ngasih pekerjaan buat saya? Saya mau ngasih kerjaan tambahan, tapi masih tetap kerja di sini kok. Tenang aja. Ya baik Mbak. Mau? Oh mau banget Mbak. Yaudah kalau gitu kita ngobrol di sana aja ya. Iya Mbak. Kalau saya cerita, bisa-bisa Mbak Sandra marah sama saya. Dia kan udah ngasih uang tutup mulut. Tapi kalau saya nggak ngomong, kasihan teman masnya. Bahkan Sandra sudah membayar montir itu. Ya, saya ingat. Tapi mbaknya ini cuma servis berkala biasa kok Mas. Dan soal untuk nabrak orang itu, saya nggak tahu sama sekali. Tolong jawab dengan jujur, Mas. Saya sudah jujur Mas. Mbak itu sendiri bilang nggak nabrak orang sama sekali kok. Orangnya nggak mungkin bilang kalau dia habis nabrak orang kan, Mas? Kalau dia sini cuma buat servis berkala doang. Iya kan? Maksud saya, mobilnya memang diservis karena ada spare part yang harus diganti. Kalau sampai telat bisa celaka, bahkan bisa nyelakain orang lain. Tapi mbaknya bilang sih aman-aman aja kok. Mas, dia tuh nggak mungkin ngaku ke masnya kalau dia habis nabrak orang, Mas. Karena dia pasti takut dilaporin, Mas. Saya minta tolong sama masnya, tolong jawab saya dengan jujur. Atau mungkin kemarin pas mas servis mobilnya, ada yang aneh sama mobilnya. Mungkin ada yang penyok depannya, atau mungkin ada yang lecet-lecet, atau mungkin ada noda darahnya di mobilnya, Mas. Sama sekali nggak ada yang aneh. Beneran kok, cuma servis biasa aja. Pernyataan orang montir gak mudah Kenzo percaya. Apalagi Kenzo tahu kalau Sandra mampu melakukan apapun demi menolong Dikta. Cynthia menceritakan kepada Dina soal rencananya bertemu dengan Aditya. Walaupun gitu Cynthia tetap tidak mau adanya salah paham. Berbeda dengan Dina yang menghubungi Aditya dan melaporkan omongan Cynthia kepadanya. Dan hampir aja dia ketahuan oleh Sandra. Tapi lagi-lagi Sandra mencari masalah kepada Dina. Dina, saya lagi ngomong sama kamu, bisa sopan dikit nggak? Saya akan bersikap sopan hanya ke orang yang sopan juga ke saya. Kenzo gak nyerah untuk meminta data di bengkel, tapi usahanya nihil dan dia semakin curiga kepada montir dan Sandra. Sikap montir itu kelihatan aneh banget. Dia jelas-jelas kayak lagi ngawasin aku. Tadi dia juga kelihatan gugup. Kalau bener Sandra gak ada hubungannya sama tabrakan Mutiara, montir itu gak mungkin bersikap aneh kayak tadi. Montir itu pasti udah disuruh tutup mulut sama Sandra. Aku janji, aku akan buktiin kecurigaan aku ini. Tuh kan kiss first, Dina berani melawan Sandra sekaligus mengelak untuk mengakui kalau Dina yang menyuruh Bisma. Dina, kamu tuh tahu kan saya siapa? Investor! Terus kenapa, ha? Ya, saya investor. Kalau misalnya kamu kayak gini terus sama saya punya jabatan yang tinggi yang saya bisa mencat kamu kapanpun saya mau, Dina. Kalau kamu memang mau pecat saya, silakan. Ngomong aja ke Bu Cynthia. Saya nggak takut. Malah saya yakin Bu Cynthia akan lebih rela kehilangan relasi kayak kamu dibanding kehilangan saya. Perlakuan Dina membuat Sandra semakin emosi. Di lain sisi, Aditya sangat marah karena Kenzo yang lebih memilih untuk mencari tahu pelaku tabrak lari Mutiara, sampai membuat Kayla heran. Kamu di mana? Nyari tahu soal pelaku tabrak larinya Mutiara. Kenzo, dengerin papa ya. Kamu masih ada tanggung jawab di perusahaan ini ya. Jangan mentang-mentang papa kamu ini punya perusahaan dan kamu seenaknya masuk kerja seperti ini.
Baru kali ini Om Aditya marah banget ke Kenzo soal kerjaan. Kenzo pengen nyari keadilan buat Mutiara. Makanya sekarang Kenzo lagi nyelidikin soal pelaku tabrak larinya, Pak. Kenzo dengerin Papa. Kalau kamu masuk perusahaan lain dan sikap kamu seperti ini, kamu nggak bakal dipercaya sama ownernya. Ngerti nggak? Aku ngerti, Pak. Tapi aku bakal mempertaruhkan segalanya demi Mutiara. Termasuk masa depan kamu, karir kamu. Iya. Kalau emang bisa ditukar, semuanya demi keselamatan Mutiara, kesembuhan Mutiara dan keadilan demi Mutiara. Aku udah apa? Maaf. Bagaimanapun Kenzo tetap bersikeras untuk mencari tahu pelakunya, yang pasti membuat Aditya marah. Walaupun gitu, dia peduli dengan Kayla yang lebih bahagia belakangan ini. Setelah Kayla pergi, Aditya tetap bersikeras untuk menghubungi Cynthia sebagai secret admirer. Aditya nggak tahu aja kalau Cynthia telah membohonginya. Cynthia yang pergi diketahui oleh Rianti, makanya Rianti menghubungi Kayla. Dan bisa-bisanya Rianti malah marah kepada Kayla. Ya, halo. Saya lagi di sini nungguin kamu. Ya. Jadi Pak Aditya secret admirer-nya. Oh, betapa kagetnya Cynthia mengetahui kalau Aditya adalah secret admirer melalui teleponnya. Pas banget dengan Rianti yang sudah sampai di taman. Kenyataan ini membuat Cynthia heran dengan Aditya. Pak Aditya? Selama ini aku kira Rianti terlalu overthinking. Dia berkali-kali curiga sama suaminya. Tapi ternyata benar feelingnya Rianti. Kok bisa-bisanya Pak Aditya deketin aku dengan jadi secret admirer? Dia ngirim bunga. Bahkan beberapa hari setelah Mas Bobby meninggal. Emang dia nganggap aku ini apa? Perempuan yang gampang dia goda. Jadi selama ini Bapak secret admirer saya. Yang kirimin saya bunga, kata-kata indah. Benar Bu Cynthia. Saya secret admirer ya Bu Cynthia. Yang selama ini kasih bunga untuk Ibu. Saya ingin setiap hari Bu Cynthia indah seperti bunga ini. Keberadaan Rianti jelas-jelas membuat Aditya bersembunyi dan memaksa Cynthia mengikutinya. Perlakuan Aditya membuat Cynthia sangat marah hingga menamparnya.
Aditya telah ditipu selama ini. Kenapa ibu tak percaya? Kurang ajar sekali Pak Aditya ternyata ya. Bapak yang selama ini ngirim-ngirim bunga ke saya. Bapak berusaha deketin saya. Bapak punya keluarga. Bapak suami dari perempuan lain. Bapak tahu kan? Suami saya baru meninggal loh Pak. Bukannya ibu pernah bilang, ibu tuh suka bunga mawar dari saya dan kata-kata indah dari saya. Saya pikir Bapak itu pintar. Ternyata nggak secerdas itu ya. Itu cuma cara saya untuk bikin kamu keluar dari persembunyian kamu sebagai secret admirer. Mungkin Bapak udah pernah pakai trik ini ke semua perempuan dan berhasil. Tapi sayangnya itu tidak berhasil sama saya. Dan saya pastikan tidak akan pernah berhasil. Oh, Cynthia langsung bertemu dengan Rianti. Apa Cynthia akan mengakuinya? Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.